Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ari Maulidah Intahaya dari Prodi Matematika Semester 1 Universitas Bilfat Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama. Kita mulai dengan yang pertama, pengertian dari Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yaitu kata rahmat dan lil alamin. Kata rahmat memiliki arti kasih sayang dan kelembutan yang diiringi berbuat baik kepada yang disayangi. Kata lil alamin artinya adalah untuk alam-alam. Rahmatan lil alamin dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 ditafsirkan sebagai berikut oleh Ibnu Katsir. Muhammad SAW adalah rahmat bagi kita semua. Siapa saja yang menerimanya, berarti mereka mensyukuri nikmat besar ini, yaitu kasih sayang, dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa yang menolaknya, maka mereka akan sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Aku tidaklah diutus untuk menjadi tukang laknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat." Hadis riwayat Muslim. Maka, Islam rahmatan lil alamin dapat didefinisikan sebagai Islam yang mengajarkan dan menyebarkan budaya dengan kedamaian, kelembutan dan kasih sayang, serta penghormatan kepada seluruh manusia, melewati batas-batas kesukuan, kebangsaan, dan negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, berperi kemanusiaan atau al-insaniyah. Maksudnya adalah tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan dan tidak ada syariah yang tidak mengandung maslahat manusia. Insaniyah bermakna bahwa ajaran, pedoman, dan panduan hidup manusia yang diturunkan oleh Allah disesuaikan dengan akal, hati, emosional, fitrah, dan fisiknya, sehingga tidak ada ajaran Islam, baik konsep maupun implementasinya, yang tidak dimengerti, dirasakan, dan diamalkan oleh manusia. Yang kedua, mendunia atau al-alamiyah. Maksudnya adalah syariah Islam bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi wilayah tertentu atau suku, bangsa, dan ras tertentu. Syariah Islam berlaku untuk seluruh alam dan manusia yang mau menerimanya. Tidak ada perbedaan di antara pelaksanaan ibadah, muamalah, hukum, dan moralitasnya. Al-alamiyah mengajarkan persaudaraan dunia antara manusia lintas golongan, suku, dan bangsa. Yang ketiga, komprehensif atau asyumul adalah keseluruhan atau totalitas ajaran Islam, meliputi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syumuliyah bermakna bahwa Islam mengatur semua dimensi diri manusia dalam hubungannya dengan Allah dan mengatur semua aspek kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Yang keempat, realistis atau al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah adalah karakter Islam yang bermakna bahwa Islam mengajarkan manusia untuk mampu memahami dan memaklumi dengan realistis bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan tidak ada zatnya lain yang menciptakannya. Yang kelima, toleransi dan memudahkan atau as-samhah dan at-taisir. Islam merupakan agama yang seluruh ajarannya sangat menghindari kesulitan bagi umat manusia dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ajaran Islam selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik bagi hambanya. Contoh penerapan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Contohnya adalah menjalankan sholat, berpuasa, dan tidak makan dan minum segala yang sudah diharamkan. Yang kedua, selalu memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Mengamalkan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, puasa, dan mengeluarkan zakat. Yang keempat, beribadah, bertaubat, dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Selalu bersikap sabar ketika mendapat musibah.
Yang selanjutnya, moderasi beragama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian moderasi adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi disebut sebagai al-wasatiyah. Wasat secara bahasa didefinisikan sebagai sesuatu yang ada di tengah. Secara istilah, wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Kata beragama berasal dari kata dasar agama, sedangkan agama sendiri terdiri dari dua kata, yaitu a dan gam. A berarti tidak, dan gam berarti pergi. Jadi, agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, dan diwarisi secara turun-temurun. Ada pula yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia yang dalam menjalankannya berpedoman pada kitab suci. Jadi, moderasi beragama merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat atau sikap yang menjaga diri seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrim, yaitu sikap berlebih-lebihan dan sikap mukosyir atau mengurang-urangi sesuatu yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama, tawasud atau tidak berlebihan. Tawasud adalah sikap netral yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Artinya, seorang muslim yang bersikap tawasud akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. 2. Tawazun atau keseimbangan. Tawazun adalah sikap yang mampu menyeimbangkan diri ketika memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Dalam konteks moderasi beragama, maksudnya adalah kita dapat seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 3. Iktidal. Iktidal memiliki arti lurus dan tegas, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Iktidal sangat diperlukan dalam kehidupan, karena tanpa sikap iktidal, nantinya semua akan mengarah pada pemahaman Islam yang liberal. Yang keempat, tasamuh. Menurut bahasa, tasamuh artinya tenggang rasa atau toleransi. Sedangkan menurut istilah, tasamuh adalah saling menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama dan menghargai perbedaan dalam bermasyarakat. Namun, bukan berarti membenarkan keyakinan tersebut. Yang kelima, musawah. Secara bahasa, musawah artinya kesejajaran atau kesetaraan. Maknanya, bahwa tidak ada salah satu pihak yang lebih tinggi sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Musawah adalah tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan suku, ras, atau agama seseorang. Yang keenam, aulawiyah. Aulawiyah artinya mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan untuk menentukan mana hal yang lebih penting dan harus diutamakan untuk dilakukan dibandingkan dengan hal yang kepentingannya lebih rendah. Yang ketujuh, tahadur. Tahadur berarti berkeadaban. Tahadur merupakan perilaku yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri di dunia, sehingga berbuat baik serta tolong-menolong merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedelapan, tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Adalah perilaku selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman, serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Kemudian, beberapa contoh perilaku yang mencerminkan moderasi beragama. Yang pertama, tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi. 2. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya, bersikap toleransi terhadap seluruh perbedaan yang ada, selalu mematuhi aturan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, bersikap ramah kepada siapapun, serta menghormati orang lain yang sedang beribadah.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.